Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin secara Katolik, yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena pada siang hari ini kami telah Engkau beri kesehatan, Engkau beri berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Tuhan, lancarkanlah kegiatan kami pada siang hari ini. Semoga apa yang diajarkan dapat kami terima dan dapat menjadi bekal untuk kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan kegiatan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam pandangan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Terima kasih Anggi. sama-sama. Hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu gitu ya. Tidak ada yang sakit hari ini? Semuanya sehat? Jadi nanti kita akan memulai diskusi panel. Silahkan nanti yang berbicara, videonya dinyalakan. Kemudian ketika berbicara juga di-unmute gitu ya. Karena kita akan diskusikan mengenai sebenarnya permasalahan praktis dalam belajar matematika seperti apa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai peran penelitian pendidikan dan juga pendidikan matematika. Gitu. Dengan volume sekian, apakah terdengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, karena yang melaksanakan Zoom banyak, jadi ya Ibu kurang memang suaranya gitu ya. Oke, Ibu akan memulai diskusi dengan membahas yang pertama. Tadi kalian sudah mendiskusikan contoh masalah real yang ada dalam pembelajaran matematika. Jadi Ibu ingin mendengar hasil diskusinya. Nanti Ibu mungkin minta beberapa kelompok untuk menyampaikan. Juga permasalahan yang kita temukan itu apa, karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai definisi masalah, di mana masalah itu merupakan adanya kesenjangan antara kondisi ideal atau harapan dengan yang terjadi. Jadi ada suatu kondisi ideal, kemudian ada kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Oke. Sebelumnya apakah ada yang ingin mencoba tanpa Ibu tunjuk, ingin mengajukan diri untuk menjelaskan permasalahan yang kalian diskusikan apa saja begitu? Ada tidak? Bu. Ya. Siang, saya mau melaporkan hasil diskusi kami, Bu. Oke, Cecilia Juwita, silakan sebutkan kelompoknya. Kelompoknya Keisha Estefani, Milinia Frisila, Vincentius Setia Darman, Bu. Oke. Habis itu saya, habis itu Eldion Setiawan, sama Cornelius Septata. Oke. Kalau dari hasil diskusi kami itu, kesimpulannya itu guru kurang profesional baik dalam mengajar maupun tindakan di luar jam pelajaran, sehingga bisa berkurangnya minat siswa untuk belajar matematika. Masalahnya seperti ini, Bu. Dulu pas SMA ada guru matematika itu kelas 12-nya terlalu fokus ke pembahasan materi UN. Jadinya materi yang lain itu belum terbahas semua. Sebenarnya kan idealnya itu guru harus bisa mengajar semua materi yang ada di kelas 12 karena tujuannya kan bukan sekedar untuk mencapai nilai ujian akhir,
tetapi ya bagaimana siswa itu memperoleh pengetahuan dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terus ada juga yang penggunaan media pembelajaran. Kalau idealnya kan bisa dipahami kan Bu, kalau misalnya kita gunakan alat peraga kalau dalam pelajaran. Tapi ternyata di kehidupan nyatanya itu ada siswa yang kurang bisa memahami kalau memakai alat peraga. Kayak susah nangkep gitu kalau misalnya pakai alat peraga. Terus ada lagi guru tuh mengajar ikut yang kayak misalnya ada yang pintar banget di kelas itu, tapi dia tuh nggak melihat yang kemampuannya pas-pasan aja, dia ikut yang ya udah ini bisa ikut yang ini aja, dia tidak bisa melihat semua kemampuan siswa di kelasnya itu seperti apa. Sebenarnya kan guru tuh harus tahu kemampuan siswa, yang ini seperti apa, yang ini seperti apa, yang ini bisanya kayak gimana, yang ini bisanya seperti apa. Jadi ya nggak boleh ikut yang kalau misalnya ngajar yang udah tahu gitu kan, ya nggak ada tantangan buat calon guru, buat seorang guru gitu kan Bu. Terus untuk guru yang kurang profesional tuh ada juga yang misalnya dia ada kesibukan pribadi yang membutuhkan waktu sekitar 15 menit atau 30 menitan untuk keluar gitu. Tapi dia tuh memakai semua waktu JP 2 jam itu untuk pergi gitu, padahal dia cuma bisa pakai 15 menit gitu. Setidaknya kan idealnya kalau misalnya kayak gitu kan Bu, bisa ya mungkin dia kasih latihan soal ke siswanya, terus nanti dia balik lagi, kita bisa bahas soalnya. Yang penting jangan pakai semua 2 jam pelajaran. Terus ada lagi yang kurang memahami konsep dasar karena gurunya itu tidak menjelaskan konsep, dia lebih mengejar materinya karena waktu yang singkat. Sehingga konsepnya itu dijelaskan di akhir setelah semua bagian intinya dijelaskan. Sebenarnya kan kalau misalnya setiap pembahasan itu kan harus dijelaskan dulu ini konsepnya gimana. Tapi mungkin karena gurunya mengingat waktu yang terlalu singkat, jadinya dia tidak menjelaskan konsep dari materi itu. Jadi itu Bu dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Cecilia Juwita Sama-sama dan Bu. kawan-kawan. Kemudian siapa lagi yang ingin mencoba menjelaskan hasil diskusinya? Ya, Bu. Oke, Nicole. Suara saya terdengar jelas enggak, Bu? Ya, Nicole silahkan. Nicole Kalau kelompoknya dari siapa saja? ya yang tadi Venta bilang, Bu, yang kami berlapan. Ya, sebutkan namanya. Saya NIM 049. Terus habis itu ada Anggun, Adit, Cynthia, Evelyn, Venta, sama Moses sama Rahel, Bu. Oke, 8 orang ya? Ya. Silahkan. Nah, jadi kalau menurut kelompok kami itu ada yang berbagai masalah yang timbul di di sekolah, di sekolah. Nah, itu menurut kelompok kami itu ada 2 faktor. Itu karena ada faktor internal atau dari siswanya, atau faktor eksternal itu biasanya dari gurunya. Nah, kalau faktor internal itu kalau menurut kami itu dari semangat dan motivasi siswanya itu sendiri yang kurang. Jadi pemaknaan hal yang dipelajari oleh masing-masing siswa itu kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Padahal idealnya kan siswa kan berarti punya semangat dan motivasi yang tinggi buat dapat mencapai tujuan belajarnya. Nah, kalau faktor eksternal sendiri itu gara-gara kondisi atau keadaan yang membuat jenuh, atau biasanya itu dari gurunya sendiri. Nah,
Padahal kondisi idealnya itu padahal guru harus memberikan guru itu harusnya mempunyai kemampuan lebih untuk bisa membuat siswanya aktif di kelas atau biar membuat suasananya asik atau tidak membosankan gitu, Bu. Maksudnya guru itu dalam hal apa? Karakter guru kan memang tidak bisa diubah. Maksudnya apa? Gitu? Maksudnya kan biasanya ada karakter guru yang punya ada guru yang punya karakter yang malah membuat siswa jenuh itu loh, Bu. Jadi di kelas cuma marah-marah atau nggak bikin suasananya lebih baik gitu loh, Bu. Jadi permasalahan yang terjadi adalah apa ini? Ya seperti itu, Bu. Masalahnya guru punya metode belajar yang kurang asik gitu loh, Bu. Metode pembelajarannya tidak sesuai gitu. Jadi membuat siswanya Oke, terima kasih Niko. Ada lagi? gitu. Masih, Bu. Ya, yang ketiga, siapa yang ingin mencoba mengungkapkan? Ibu, boleh dari kelompok kami, Bu? Ya, silahkan, Deodatus. Kelompok kami itu ada Tiwi, ada Bambang, Tamara, Niken, dan Christine. Oke, silahkan. Masalah yang dijelaskan kedua teman tadi, Bu, sudah ada yang masuk di ini apa? Di data kami juga, Bu, tapi masih ada yang kurang. Yaitu ada dua, Bu. Yang pertama itu mungkin ada guru dan siswanya itu tidak terjalin hubungan, maksudnya ada cekcok begitu, Bu, sehingga guru itu hanya yang penting mengajar saja, dan siswa itu datang hanya untuk presensi. Jadi siswa itu tidak dapat apa-apa dari gurunya tersebut, begitu, Bu. Lalu yang kedua, guru itu memberikan soal kepada siswanya, memberikan banyak soal, tetapi ada soal yang tidak dimengerti oleh siswa, itu dibiarkan oleh gurunya saja. Jadi siswa itu nanti akan sulit untuk memahami soal yang lebih tingkat, yang lebih sulit, begitu, Bu. Oke. Ya, Bu. Ada lagi? Itu aja, Bu, dua aja. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan 3 kelompok hasil diskusi gitu ya. Nah, Ibu ingin mengomentari kira-kira apakah sebentar, Ibu admit dulu teman yang belum masuk ya. Oke, tadi sudah ada 3 kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian ingin Ibu tanyakan, kira-kira dari ketiga kelompok itu, namanya suatu permasalahan itu kan berarti harus jelas, dalam arti apa yang disampaikan oleh peneliti, gitu ya nantinya ya, ketika kalian nanti akan meneliti, itu harus sepemahaman dengan yang dipahami orang lain. Jadi ketika orang lain itu menangkap permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti, itu akan sama persepsinya begitu. Nah, berkaitan dengan hal itu, Ibu ingin meminta pendapat yang lain, kira-kira menurut kalian di antara ketiga kelompok itu, atau yang sudah dijelaskan, permasalahan apa yang menurut kalian jelas? Dalam artian, kalian bisa memahami permasalahan atas apa yang sudah disampaikan oleh salah satu atau ketiganya dari kelompok yang tadi sudah menjelaskan gitu ya. Jadi tangkap pertanyaannya. Jadi menurut kalian permasalahan mana yang dapat dipahami dengan jelas? Gitu. Sebentar, Ibu akan meminta pendapat dari Dela Yulandasari.
Bella, mendengar suara Ibu. Halo, Bu. Ya, Ya, menurut Bella, di antara yang sudah disampaikan tadi, permasalahan mana atau permasalahan dari kelompok mana yang menurut Bella jelas. Jadi Bella bisa menangkap itu menjadi satu permasalahan. sebentar, Bu. Saya belum begitu memperhatikan karena tadi Zoom-nya itu macet-macet buat yang kelompoknya Niko sama siapa tadi ya? Sama siapa? Ita. Oke. Kalau yang berarti ada yang sudah kamu tangkap dari kelompok yang Yang pertama ya? gimana, Bu? Sudah ada yang kamu tangkap kan dari salah satu kelompok tadi? Ya, Kira-kira ada nggak yang masalah yang bisa kamu pahami dengan baik? Gitu? kalau masalah yang saya pahami dengan baik karena baru apa ini tadi tuh suaranya yang kelompok pertama sama kedua itu kan di tempat saya putus-putus. Saya baru ngerti jelas tuh waktu akhir-akhir dia bilang tentang guru yang ada gap dengan siswanya itu, Bu. Kira-kira jelas tidak permasalahannya? Atau bisa nggak dalam memahami permasalahan yang diungkapkan oleh kelompok 3? Ya lumayan jelas sih, Bu, lumayan bisa dipahami. Maksudnya itu kan gini, jadi tidak terjalin komunikasi yang lancar antara siswa dan gurunya gitu. Jadi kan kayak ada miskom gitu kan, Bu, kalau yang kelompoknya Deo itu maksudnya. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Waktu itu Ibu minta lagi pendapat dari Lucia Milenial. Ini tadi sudah masuk ya, kelompok yang 3 ya? Sudah, Bu. Sama Deo. Begitu Ibu minta Mei Susanti. Oh, Mei baru menunggu sebentar. Yang tadi mengikuti dari awal. Amelia Fatmasari. Iya, Bu. Menurut kamu bisa memahami atau lebih paham kelompok mana dari 3 yang sudah diungkapkan? Tadi yang kalau nggak salah yang punya Ita apa ya, yang bagian apa namanya guru apa nggak kayak mengejar materi belum langsung nggak mengajarkan konsepnya itu, Bu. Sama yang gap tadi, yang ada permasalahan antara siswa dengan gurunya, ada miskomunikasi. Soalnya di tengah-tengah putus-putus, Bu, tadi, Bu, Zoom-nya. Oke, ya terima kasih. Terima kasih Amelia. Iya, sama-sama, Bu. Jadi begini, ketika Ibu ingin mengatakan bahwa ketika kalian mengungkapkan suatu permasalahan, memang tidak semudah apa yang kalian bayangkan begitu ya. Jadi Ibu akan mengomentari dari ketiga kelompok, itu memang statementnya bisa menjadi suatu permasalahan. Dalam artian, oke, itu merupakan gap atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi gitu ya. Yang pertama tadi dari Ita, guru kurang profesional, mengakibatkan minat siswa kurang. Berarti di situ terjadi permasalahan minat siswa kurang. Padahal seharusnya dalam pembelajaran siswa itu harusnya berminat gitu ya. Kemudian ketika SMA guru hanya membahas soal, tidak membahas materi. Penggunaan media kurang bisa dipahami siswa. Harusnya media itu membantu pemahaman siswa. Oke, jadi sudah terlihat gap-nya. Tetapi yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah hati-hati ketika kalian mengungkapkan suatu pernyataan itu menjadi masalah. Apakah pernyataannya itu memang benar-benar suatu permasalahan ataukah sekedar opini? Begitu. Jadi misalnya, guru kurang profesional sehingga mengakibatkan minat siswa kurang. Ada bukti yang mendukung tidak? Datanya dari siapa?
Atau guru yang mana, siswa yang mana? Apakah semua siswa mengalami hal yang sama? Ataukah semua guru kurang profesional? Nah, itu kan tidak jelas. Jadi maksud Ibu, jika kalian memberikan statement itu harus jelas. Maka tadi Ibu tanya ke Dela dan Emilia, mungkin mereka bisa menangkap gitu ya maksudnya. Tetapi secara detail, permasalahan yang kalian ungkapkan belum memenuhi kriteria apa ya. Masalah itu jelas, dapat dipahami secara detail gitu. Jadi kalau semangat dan motivasi siswa kurang dalam belajar, siswa yang mana? Apakah semua siswa seperti itu? Terjadi pada siapa? Kemudian kalian tahu itu dari mana? Nah, harus didukung data-data ataupun bukti-bukti juga, sehingga pernyataan kalian yang menjadi permasalahan itu tidak hanya sekedar opini saja. Kemudian juga harus ada penjelasan. Jangan-jangan pernyataan kalian yang kalian anggap masalah itu bukan sesuatu yang urgent untuk diselesaikan. Misalnya, ini tadi tidak disampaikan ya, misalnya metode belajar guru tidak sesuai, cukup sampai situ. Nah, apakah kalian sudah tahu permasalahan itu dengan jelas? Metode belajar guru tidak sesuai. Tidak sesuainya seperti apa? Jadi ini sama seperti yang dicontohkan minggu lalu, banyak statement yang menyalahkan guru banyak menggunakan metode ceramah. Apakah itu masalah? Tidak terlihat kan gap-nya? Atau tidak terlihat kan antara yang seharusnya itu bagaimana, kan tidak terlihat. Tapi harus ada penjelasan, metode belajar guru tidak sesuai, sehingga membuat siswa bosan. Jadi kalau seperti itu kan, apa? Statementnya sudah jelas, tapi agar valid, tidak sekedar opini, maka perlu disertai dengan bukti-bukti ataupun data-data yang mendukung. Demikian juga untuk kelompoknya tidak dan kawan-kawan. Tapi komunikasi kurang terjalin, gitu ya. Komunikasinya kurang, kemudian guru hanya memberikan soal tanpa membahas sehingga siswa sulit memahami materi. Jika tidak sekedar opini, maka diperlukan apa? Bukti atau data-data yang kuat. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memanggil kelompok lain, tetapi tidak hanya sekedar menyampaikan. Jadi dari sini, kalian menyampaikan diskusinya, permasalahan yang kalian temukan apa, kekurangannya apa, begitu ya, agar lebih jelas. Nah, kira-kira siapa yang ingin mencoba menjelaskan? Dari hasil diskusi tadi kan ditemukan permasalahan dalam belajar matematika. Nah, dari permasalahan yang kalian ungkapkan, itu kekurangannya gimana? Agar lebih jelas, permasalahannya valid, dan tidak sekedar opini. Siapa yang ingin mengungkapkan? Apa Ibu tunjuk? Ibu tunjuk. Cynthia Wiki Verina Teresia. Apakah ada di Zoom? Iya, Bu. Ya, Cynthia. Gimana, Bu? Coba boleh diulangin, Bu. Jadi silakan menyampaikan hasil diskusi kalian tadi. Permasalahan yang diangkat apa, kemudian biar masalah yang kalian angkat itu lebih jelas, kekurangannya di mana. Itu sudah bisa dipahami, Cynthia? Jadi misalnya, gimana, Bu? Itu masalahnya begini. Tapi dari masalah yang kami sebutkan, itu ada kekurangan biar lebih jelas, yaitu kurang apa. Atau itu sudah lebih, atau sudah baik gitu ya. Terima kasih, Cynthia. Coba jawab dulu ya, Bu. Itu tadi kan permasalahannya tadi kan kayak kurang gurunya itu belum bisa nyampein dengan baik sama siswanya kan, Bu. Jadinya siswanya juga bingung gimana cara nangkep
materi yang disampaikan guru. Oke. Apakah permasalahannya itu sudah jelas yang kamu ungkapkan itu? Permasalahannya itu kalau yang pernah saya alami ya Bu, itu misalnya saya pernah bertanyakan Bu sama gurunya tentang ini gurunya itu guru matematika Bu. Saya kan tanya, Bu bagaimana ini cara nyelesainnya? Sedangkan saya tuh nggak paham bagaimana cara menyelesaikannya gitu loh Bu. Terus malah gurunya itu ya udah coba dulu. Terus misalnya kalau saya ditunjuk maju, terus saya tuh nggak bisa Bu. Malah gurunya itu marah-marah. Oke, terima kasih Cynthia. Kalau begitu Ibu minta pendapat. Apakah sudah jelas atau sudah mempunyai persepsi yang sama atau bisa memahami dengan baik masalah yang diungkapkan Cynthia? Nanti akan Ibu tanya ya. Ibu ingin pendapat dari Andiana. Andiana, apakah sudah memahami permasalahan yang diungkapkan Cynthia? Belum, Bu. Belum terlalu itu. Nah, sebelumnya kenapa? Tadi kan apa ya, kayak permasalahannya itu masih apa ya, kayak belum tahu sebabnya atau apa gitu. Sebabnya apa belum tahu ya? Ya, Apakah kamu tahu itu terjadi pada siapa? tadi katanya terjadinya ke Cynthia sendiri kan. Kalau guru yang dimaksud siapa? Sudah tahu? Guru yang dimaksud tadi katanya guru tuh matematikanya. Guru matematika di mana? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Kemudian itu saat mengajar materi apa? Kurang tahu juga, Bu. Kurang tahu juga. Kemudian itu diperoleh dari pengalaman ya tadi ya. Jadi sumbernya pengalaman Cynthia. Oke, terima kasih Andiana. Itu hanya ingin menanyakan itu. Jadi begini, ketika kalian mengungkapkan suatu materi, usahakan bahwa kalian menyampaikan secara jelas detail agar tidak, sekali lagi, agar tidak menjadi sekedar opini. Gitu ya. Kemudian jelas itu dalam arti subjeknya itu siapa, terjadi kapan, kalian mendapatkan data itu dari mana. Harus disertai dengan bukti-bukti yang ada. Sama saja kalau seperti apa yang kalian ungkapkan tadi, itu bukan menjadi suatu masalah penelitian. Kenapa? Tidak jelas sumbernya dari mana, datanya kalian dapat dari mana. Siapa tahu itu hanya kalian sekedar opini saja gitu ya. Nah, jadi harus detail, sumbernya harus ada, kemudian paling tidak yang kalian ungkapkan itu sama dengan yang ditangkap oleh orang lain secara detail. Nah, oleh karena itu, ketika orang lain nanti akan membaca permasalahan yang kalian sampaikan atau yang kalian tulis dalam penelitian, itu memang harus jelas, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Ketika tadi bertanya kepada Andiana, banyak informasi yang memang belum lengkap. Gitu. Jadi, tidak mudah ya untuk mengungkapkan suatu permasalahan, karena yang jelas harus dipahami oleh banyak orang, terutama yang membaca ataupun yang mendengar masalah itu, sehingga persepsi atau pemahaman antara yang menyampaikan dengan yang menerima itu sama. Nah, agar permasalahan itu valid, maka harus ada pertimbangan, urgent tidak untuk diselesaikan. Jangan-jangan, misalnya begini, permasalahannya itu jangan-jangan hanya terjadi pada guru tertentu, atau terjadi pada siswa tertentu. Jadi misalnya, siswa A itu
punya keterbelakangan mental, tetapi karena harusnya di kelas inklusi, tapi dia malah di kelas biasa, maka anak itu bermasalah untuk memahami konsep matematika. Apakah itu merupakan suatu permasalahan penelitian yang perlu untuk diteliti? Ya tidak menurut kalian. Apakah dengan penelitian bisa mengatasi permasalahan keterbelakangan mental anak? Tidak kan? Tidak. Jadi, ketika kalian akan memilih permasalahan dalam penelitian, tidak bisa sembarangan. Harus mempertimbangkan permasalahannya itu memang urgent, dalam artian akan terjawab hanya dengan penelitian. Bukan berarti tanpa penelitian pun bisa terjawab. Atau dengan penelitian selamanya tidak akan terjawab. Nah, kalau seperti itu jangan kalian pilih. Kemudian, selain itu juga harus detail. Harus ada bukti-bukti, ada data-datanya, baik itu dari sumber, baik itu dari pengalaman kalian, wawancara, ataupun observasi. Nah, kalau wawancara, sebutkan wawancaranya pada siapa. Kalau observasinya itu dilaksanakan pada siapa dan kapan. Harus detail informasinya. Kemudian, bisa juga dari hasil penelitian sebelumnya. Tapi kamu sebutkan penelitian sebelumnya itu dilaksanakan di mana, kalian ambil dari penelitian siapa, begitu. Tidak hanya sekedar menuliskan permasalahannya sekian, permasalahannya begini. Apakah pembaca akan merasakan atau mempunyai pemahaman yang sama terhadap apa yang kalian ungkapkan? Kan tidak, itu harus detail gitu ya. Gitu. Apakah dapat menangkap apa yang disampaikan Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalau begitu, Ibu minta menyampaikan permasalahan lagi, kemudian nanti yang lain mengomentari kira-kira kekurangannya apa. Itu jelas pertanyaan dari Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, Ibu minta Maria Via Mega Adi Putri untuk menyampaikan permasalahannya. Yang ditemukan apa? Maria Via, sudah dari Zoom? Ya, Bu. Oke, silahkan kamu ungkapkan permasalahan yang kamu temukan. Jika memang kamu punya data atau informasi yang lengkap, nah itu silahkan disampaikan juga. Silahkan Maria Via. Bentar. Kalau dari kami, Bu, permasalahannya itu tuh pada saat guru menyampaikan konsep matematika yang salah ke peserta didik, Bu. Jadi kan seperti yang saya sendiri alami, misalnya pas sudah kuliah itu baru sadar ternyata pada saat konsep yang dikasih di SD atau SMP itu tuh ternyata guru tuh ngasih konsep yang salah, tapi ngasih konsep yang biar cepet siswanya itu paham gitu, Bu. Yang salah konsepnya atau cara mengajarkannya? Cara guru kasih konsep yang salah. Jadi konsepnya salah? Yang dikasih sama guru itu, Bu. Konsep apa kalau Ibu boleh tahu? Kayak konsep misalnya kalau perkalian 2 kali 3 itu kan kadang ada yang dibilang 2-nya yang 3 kali, terus ada 3-nya yang 2 kali, Bu, atau enggak yang konsep tukar posisi itu, Bu. Kan kalau pas aku dulu SD itu di SD atau SMP itu dibilangnya itu ditukar posisi. Tapi kan pas sudah kuliah itu dijelasin bahwa itu tuh mengalihkan dua bilangan sehingga sama gitu, Bu. Dua apa tuh namanya? Maksud nggak, Bu? Aku begini. Gimana? Saya menyampaikan suatu permasalahan ya? Bu, kok macet?
Ya, oke. Terima kasih, Maria Via. Ibu ingin meminta teman kalian untuk mengomentari masalahnya Maria Via. Monica Dinda Dewi Alexandra, ada di Zoom? Iya, Bu. Nah, silahkan. Gimana? Menurut kamu permasalahan yang diungkapkan oleh Maria Via tadi sudah jelas atau belum? Kalau menurut saya yang punya Putri itu terakhir yang perpindahan itu loh, Bu, apa? Yang mungkin nanti 6 tambah 8 sama dengan berapa itu? Gimana, Bu ya? Yang sifat seharusnya itu mungkin sifat asosiatif, Bu. Pengajarannya seharusnya dibilangnya. Apakah sudah paham atau apakah permasalahan yang diungkap Maria Via itu sudah jelas atau belum? Itu dulu. Kalau menurut saya udah sih, Bu. Sudah. Tapi nggak terlalu detail. Saya nangkep, tapi nggak terlalu detail. Maka apakah sudah paham atau belum? Sudah memahami dengan baik atau belum? Kalau penyampaiannya sih saya udah paham, Bu. Tapi nggak terlalu detail, Bu, menurut saya. Penyampaiannya. Kira-kira sudah paham atau belum pertanyaannya? Ibu kembalikan. Ya, nggak terlalu juga sih, Bu, pemahamannya. Sudah atau belum? Jangan setengah-setengah ya ini ya. Ya, udah, Bu, yang bagian belakangnya, Bu. Jadi yang terakhir dia ngomong kalau misalnya guru itu salah buat mengajarkannya. Tapi ketika kita kuliah tuh ternyata bukan kayak gitu, Bu, yang diajarin. Ternyata salah konsepnya. Oke, terima kasih. Coba sekarang Bu minta kalau kalian menuliskan permasalahannya dalam penelitian seperti yang diungkapkan Maria Via, apakah sudah tepat? Ini kita belajar mengungkapkan permasalahan. Siapa yang ingin mencoba mengomentari? Atau menurut kalian memang sudah seperti itu ya seharusnya ya? Bu, saya mau coba boleh, Bu? Ya, silahkan. Ya, jadi kan tadi kalau nggak salah Putri bilangnya gurunya kan mengajarkan konsep yang salah dan taunya itu baru di tingkat kuliah. Nah, kalau menurut saya yang pernyataan yang pertama yang guru mengajarkan konsep yang salah itu kan belum tahu maksudnya buktinya di mana salahnya gitu, bukan hanya dari satu sumber aja. Mungkin kalau menurut saya pribadi untuk tahu atau untuk memastikan lagi supaya pernyataannya itu benar, bisa dilakukan tes ke siswa yang diajar atau diampu oleh bapaknya itu. Jadi kalau memang hasil tesnya menunjukkan adanya kesalahan konsep, berarti argumennya yang tadi disampaikan itu benar valid gitu. Oke, terima kasih. Gitu ya? Iya. Benar, jadi tadi itu baru menyampaikan itu argumen, gitu ya. Belum merupakan masalah. Ya memang itu bukan masalah menurut Ibu. Jadi ketika Putri menyampaikan guru memberikan konsep yang salah, itu belum tentu masalah penelitian. Yang pertama, kira-kira apakah dengan penelitian atau dengan kamu melakukan penelitian mengenai guru bisa mengubah cara memberikan konsepnya. Apakah itu terjadi pada mayoritas atau ujian untuk diselesaikan? Apakah itu hanya diselesaikan menggunakan penelitian? Coba, Bu rasa tidak ya? Ketika ada catatan ketika memang permasalahannya itu benar dalam artian
tidak sekedar argumen. Jadi apa yang dikatakan anak itu tadi sudah dilakukan, ternyata berikan tes kepada beberapa siswa, katanya salah gitu ya. Terbukti bahwa guru memberikan konsep yang salah. Apakah kita harus melakukan penelitian? Aku rasa tidak. Coba guru yang lain memberitahu, nanti sudah terselesaikan masalahnya. Jadi itu tidak bisa dianggap sebagai permasalahan dalam penelitian. Nanti kalau kalian menyebutkan permasalahan yang seperti itu dalam latar belakang atau dalam penelitianmu, kemungkinan besar akan ditolak. Silakan ganti judul yang lain. Nah, itu gimana? Gitu kan? Jadi pertama, pertimbangkan dulu bahwa permasalahannya itu urgent. Tahu istilah urgent ya? Penting untuk diteliti atau mendesak. Nah, jadi harus ada alasan yang kuat. Tidak hanya terjadi atau tidak hanya merupakan permasalahan relatif terjadi pada sedikit orang. Kemudian permasalahannya itu bisa diselesaikan tidak dengan penelitian. Nah, itu kan berarti kan bukan masalah penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Putri tadi. Kemudian, jangan sampai permasalahan yang kalian ungkap itu hanya sekedar argumen. Harus disertai dengan data-data dan bukti-bukti yang kuat. Jadi tidak bisa dari pengalaman seorang gitu ya. Ya nanti kalau Putri kebetulan kondisinya fokus gitu ya. Kalau ternyata ada hal-hal lain, misalnya yang disampaikan adalah mengenai sifat komutatif. Nah, kalau sifat komutatif kan memang apa? 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Berarti itu bukan salah konsep, gitu ya. Tetapi perlu diteliti lagi. Nah, makanya ya datanya itu valid dan penelitiannya tidak bias, maka permasalahan yang diangkat pun itu harus dimulai dengan permasalahan yang valid, masuk akal, logis, perlu untuk diteliti, kemudian didukung dengan data-data yang mendukung, sehingga orang lain itu tidak bertanya lagi tentang permasalahan yang kalian ungkap. Jadi salah satu tanda permasalahannya itu jelas adalah ketika orang lain membaca dan ada orang lain yang bertanya pada pembaca, maka pembaca itu harusnya bisa menjawab semua pertanyaan dari pembaca yang lainnya. Kenapa? Karena pembaca itu memahami tentang permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti atau dituliskan oleh peneliti. Ketika orang lain bertanya dan tidak bisa menjawab, berarti permasalahan yang diungkap itu yang bermasalah. Jadi permasalahannya sendiri yang masalah gitu ya. Jadi hati-hati dalam mengungkapkan. Oke, Ibu ingin mencoba lagi biar kalian lebih paham. Silahkan mengungkapkan masalah secara apa? Bebas yang tadi yang didiskusi, kemudian Ibu minta 2 orang mengomentari atas permasalahan itu. Yang pertama, Ibu minta untuk mengungkapkan permasalahan lagi adalah yang belum. Mai Susanti, silakan mengungkapkan satu permasalahan saja bebas dalam belajar matematika gitu ya. Saya mendengar, Mai Susanti. Siang, Mai. Halo, Bu. Oke, silahkan Mai Susanti menyampaikan satu permasalahannya saja. Bu, maaf, kayaknya lagi ini, Bu, apa sinyalnya terganggu, Bu. Sinyalnya? Apa dituliskan via chat di apa? Di Zoom bisa dituliskan di chat saja?
Oke, sinyal dari Mei kurang bagus, jadi Ibu minta Surya. Surya bisa menjelaskan permasalahan satu saja. Memberikan satu permasalahan dalam belajar matematika. Silakan Surya. Oke, Bu, sebentar ya. Oke. Jadi gini, Bu. Menurut pengalaman saya sewaktu SMA, permasalahan yang saya temui di SMA adalah saat pembelajaran matematika itu gurunya hanya memberikan soal. Dan lalu nanti tuh kelas disuruh mengerjakan setelah soal sudah selesai diberikan, sudah dikerjakan, nanti diberikan soal lagi seperti itu. Terus kalau misalnya satu materi sudah selesai, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Dari situ ada kesenjangan dari teman-teman yang misalnya ada yang sudah lancar di materi sebelumnya, untuk materi selanjutnya mungkin sudah oke, dan ada beberapa yang di materi A belum lancar tuh, di materi selanjutnya tuh nampak keteteran saat mengerjakan dan memahami materinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Surya. Sama-sama. Nah, seandainya permasalahan Surya itu dianggap jadi suatu permasalahan dalam penelitian, silakan memberikan komentar, yaitu Aurelia Evelyn. Silakan mengomentari permasalahannya Surya. Kira-kira gimana? Aurelia? Halo, Bu. Ya. Tadi Bambang bilang kalau kayak ngajarnya berlanjut terus gitu kan, Bu? Nah, kalau menurut saya itu tergantung itu bermasalah buat sebagian siswanya atau buat semua siswanya gitu. Jadi belum ini ya, ketika akan mengangkat itu sebagai satu permasalahan, kurang ini ya, kurang masuk akal. Oke, terima kasih Aurelia. Pendapat itu adalah lagi pendapat dari siapa? Elgion. Ya, Bu. Ya, gimana pendapat kamu, menurut kamu masalah dari Surya atau Bambang itu sudah cukup untuk diangkat sebagai masalah dalam penelitian atau belum? Kalau menurut saya, masalah yang tadi sudah disampaikan oleh Surya tadi kurang bisa diangkat dalam penelitian sih, Bu. Karena apa? Karena seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Evelyn, apakah benar nanti masalah yang disampaikan itu berdampak hanya untuk sebagian orang saja atau memang untuk seluruh kelas. Terus tadi juga Surya belum terlalu menjelaskan, maksudnya itu masalah ada di kelas berapa, kemudian gurunya itu maksudnya latar belakangnya juga gimana, di sekolah mana. Jadi seperti tadi kalau saya nangkap Ibu kan menjelaskan kalau kita mengambil masalah itu harus tahu subjeknya siapa, kemudian ya benar-benar tahu masalahnya itu di mana, siapa, dan bagaimana gitu, Bu. Oke, terima kasih Dion. Jadi pendapatnya Aurelia ataupun Dion itu benar ya.
Tidak semua permasalahan itu bisa diangkat sebagai permasalahan dalam penelitian. Jadi tadi beberapa sudah Ibu sampaikan, tambahkan juga dengan Dion harus rinci permasalahannya, kemudian harus tahu dulu permasalahannya yang jelas seperti apa. Ada data-datanya, ada sumber-sumbernya, begitu. Kemudian permasalahannya itu memang urgent dan harus diselesaikan hanya dengan menggunakan penelitian. Dalam artian bisa diselesaikan menggunakan penelitian atau hanya terjawab dari penelitian, gitu ya. Kalau Ibu lihat sepertinya hindari untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi hanya dalam beberapa siswa, gitu ya, karena itu menjadi permasalahan yang Ibu rasa tidak begitu urgent, hanya terjadi pada satu siswa atau satu guru. Nah, seperti itu kan belum menjadi sesuatu yang urgent. Bisa kalian angkat permasalahan yang lebih luas atau lebih masuk akal. Misalnya, kemampuan komunikasi siswa kurang. Kalian jelaskan dulu seperti apa yang terjadi. Misalnya, di sekolah, pada siswa kelas 8 SMP X, kelas AB atau kelas apa begitu, ketika diminta untuk berpendapat, tidak ada yang mau menyampaikan pendapat. Atau misalnya, ketika diminta menjelaskan ke teman, itu banyak teman tidak bisa menangkap. Dan itu terjadi tidak hanya pada 1-2 siswa, tetapi mereka lebih cenderung bisa memahami atau bisa menjelaskan ke dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain tidak bisa. Nah, kalau seperti itu, berarti kan memang terjadi permasalahan di kelas itu. Maka, salah satu alternatifnya adalah menggunakan metode yang kira-kira bisa melatih siswa untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Tidak hanya mampu untuk dirinya sendiri, tetapi mampu dipahami juga oleh orang lain. Begitu. Atau lingkupnya yang lebih luas lagi. Dari hasil PISA, dari hasil TIMSS, ataupun dari tes-tes yang sudah ada gitu ya, atau dari hasil UN, ternyata mayoritas siswa di SMP X atau di SMA X terkendala berkaitan dengan materi geometri, baik itu pertama dimensi 3 ya, karena SMA kan dimensi 3. Nah, kalau seperti itu kan berarti memang permasalahannya itu urgent, ada buktinya, yaitu data UN gitu ya. Itu tidak terjadi pada siswa di sekolah lain. Nah, kalau seperti itu, diteliti kira-kira apa yang menyebabkan jadi permasalahan itu. Jadi perlu observasi, perlu wawancara ke guru ataupun ke siswa, kemudian itu diberikan tes khusus mengenai materi itu, sehingga nanti di latar belakang itu jelas permasalahan yang dihadapi. Gitu. Jadi ketika kalian ingin menyampaikan suatu permasalahan harus tadi masuk akal, yaitu jelas, jadi dipahami oleh orang lain, detail, disertai dengan data-data yang ada, kemudian urgent untuk diselesaikan. Jadi itu kurang lebihnya mengenai masalah dalam penelitian. Jadi kalian memang perlu harus belajar ya untuk mengungkapkan permasalahan dengan lebih baik lagi. Begitu, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan permasalahan dalam belajar matematika? Ada tidak? Tidak ada? Belum, Bu. Belum, jadi Ibu anggap kalian paham gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen mengenai hal yang kedua, yaitu peranan penelitian, baik bagi kehidupan manusia maupun bagi ilmu pengetahuan. Jadi kenapa kalian itu susah-susah belum lulus itu harus melakukan penelitian gitu ya. Padahal kan ada hal yang lain. Kenapa tidak langsung lulus saja? Minta untuk mengerjakan tes, sudah lulus, berarti sudah lulus. Kenapa harus ada penelitian? Tentu saja ada manfaat yang dapat diambil dari kalian melakukan penelitian.
Hubungan dengan peranan penelitian ada 2 manfaat. Bisa kalian baca di situ. Terbaca dengan jelas ya. Iya, Bu. Ini membantu manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapi, termasuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Ini di sini konteksnya manusia, jadi tidak hanya 1 orang, 2 orang, tetapi secara umum. Kemudian membantu manusia meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Nah, itu akan memberikan contoh, misalnya pemahaman konsep siswa dalam dimensi 3 itu rendah. Berarti memang ada suatu permasalahan yang memang penting. Kenapa? Bisa kalian bandingkan dengan materi yang lain. Pada materi yang lain itu tidak seburuk atau nilai rata-ratanya saat ujian tidak seburuk dimensi 3. Berarti kan itu memang ada suatu masalah di situ. Bisa diatasi misalnya dengan alat peraga gitu ya. Karena dimensi 3 itu kan berhubungan dengan kemampuan spasial, kemampuan membayangkan dalam ruang. Nah, agar bisa jelas dalam membayangkan, maka bisa dibantu menggunakan alat peraga. Jadi misalnya implementasi alat peraga untuk meningkatkan pemahaman konsep mengenai dimensi 3. Nah, harapannya dengan melakukan penelitian seperti itu, dengan diterapkan alat peraga, dapat mengatasi pemahaman konsep mengenai dimensi 3. Gitu. Kemudian, dengan penelitian yang sama, itu juga dapat membantu manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Jadi, kalau tadi, mungkin pembelajaran itu tidak, atau belum pernah menggunakan alat peraga. Itu dengan monoton gitu ya. Tapi ketika ada alat peraga, ada media, atau ada alat bantu yang membantu pemahaman, berarti kan saya tidak langsung kualitas pembelajaran matematika itu juga meningkat. Jadi itu peranan penelitian bagi kehidupan manusia. Nah, 2 peranan yang Ibu sebutkan ini merupakan peranan penelitian secara langsung. Kenapa? Karena manfaatnya dapat secara langsung dirasakan bagi kehidupan, terutama bagi pembelajaran matematika untuk konteks yang tadi. Tapi ada juga penelitian yang tidak bermanfaat langsung bagi kehidupan, tetapi tentu saja bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Jadi ini berhubungan dengan peranan yang selanjutnya, yaitu peranan penelitian bagi ilmu pengetahuan. Misalnya, tadi yang terakhir, bentar, itu melihat yang dari kalian. Misalnya yang disampaikan oleh kelompok Niko, itu semangat dan motivasi siswa dalam belajar itu kurang. Nah, ada penelitian, atau kalian mesti pernah menemui penelitian yang tujuannya itu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi semangat dan minat belajar siswa. Nah, itu kan hasil penelitiannya, maka nanti apa? Beroleh atau menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi semangat dan minat belajar. Pertanyaannya, apakah dengan hasil itu dapat mengatasi permasalahan? Apakah hasil itu dapat langsung dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia? Tidak ya. Kalau sudah tahu faktor-faktornya A, B, C, D, E gitu ya, kan belum mengatasi minat dan semangat siswa yang rendah dalam belajar matematika, kan belum mengatasi. Tetapi penelitian itu tetap bermanfaat bagi pengetahuan, di mana penelitian itu membantu ilmu pengetahuan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Ada 4 fungsi. Yang pertama eksplanasi, kedua prediksi, yang ketiga pengendalian, dan yang keempat pengembangan. Untuk kasus penelitian yang Ibu jelaskan tadi, kalau hasilnya adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan semangat belajar siswa, kira-kira membantu menjelaskan fungsi ilmu pengetahuan yang mana di antara 4 ini. Saya ingin mencoba menjawab.
Fungsi yang mana kira-kira? Siapa yang mencoba menjawab? Ini semuanya masih bergabung di Zoom? Atau tidak ya? Pertanyaannya bagaimana, Bu? Saya belum mendengar. Oke, kalau tadi Ibu menyebutkan ada suatu penelitian yang tujuannya adalah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar dan semangat belajar siswa. Karena tadi Ibu hubungkan dengan masalah dari kelompok Miko dan kawan-kawan, ada permasalahan bahwa minat belajar atau semangat belajar siswa itu rendah. Nah, untuk penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat, itu kira-kira menjelaskan fungsi ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia yang mana di antara 4 fungsi yang ada. Yang mana kira-kira? Fungsi pengembangan bukan, Bu? Pengembangan. Kenapa pengembangan? Karena tadi kan dari siswanya sendiri minat bakatnya kurang, jadi harus dikembangkan lagi soal bakatnya dan minat. Oke, terima kasih. Ada lagi yang berpendapat? Apakah setuju semua dengan fungsi pengembangan? Saya, Bu. Bukan, Bu. Ya, silakan. Siapa dulu ini? Surya dulu, Surya. Oke, Surya Adi dulu, Bu. silakan. Oh ya. Kalau menurut saya yang Abu eksplanasi. Kenapa eksplanasi? Karena kan setelah diteliti nanti tahu apa faktor-faktornya. Jadi menjelaskan kenapa sih kok anak-anaknya menjadi kurang semangat. Terus dari faktor-faktor yang sudah diketahui bisa juga dicari cara mengatasinya. Seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih Surya. Tadi, dan Surya siapa tadi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Adit, Bu. Oke, Adit, silakan. Sudah diwakilkan Surya, Bu. Sama ya. Oke, jadi yang diungkapkan oleh Adit dan Surya itu lebih tepat, tapi bukan berarti yang diungkapkan sebelumnya itu salah gitu ya. Kenapa? Karena fungsi eksplanasi itu berkaitan dengan peranan ilmu pengetahuan untuk menerangkan kondisi yang mendasari munculnya masalah. Tadi terjadi masalah mengenai semangat belajar kurang atau minat belajar rendah. Nah, berarti kan hasil penelitian itu bisa menerangkan kondisi-kondisi kenapa minat belajar siswa rendah. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Jadi kan tujuannya untuk menerangkan kondisi yang mendasari munculnya permasalahan itu. Begitu. Kemudian kalau fungsi prediksi, berusaha mengadakan ramalan atau prediksi, estimasi dan proyeksi terhadap permasalahan atau peristiwa dan dampak yang akan terjadi. Ini lebih ini nanti akan lebih banyak ketika kalian mengambil penelitian yang menggunakan analisis regresi. Mungkin sekarang kalian baru belajar mengenai MATLAB ya. Jadi kalau analisis regresi itu nanti dia tujuannya mengestimasi atau meramalkan kira-kira variabel Y itu nanti dipengaruhi variabel X sebesar berapa. Jadi data yang diperoleh itu berdasarkan pola-pola yang ada selama ini. Misalnya saat ini itu kan Indonesia sedang kena ini ya pandemi COVID gitu ya. Nah, dari pola-pola yang ada, kira-kira semakin hari semakin meningkat atau semakin menurun yang positif. Jadi semakin meningkat kan. Ada suatu penelitian yang mencoba memprediksi dengan pola yang ada, apakah pada bulan November terjadi peningkatan atau penurunan.
Di data yang ada kira-kira bagaimana? Jadi ada penelitian yang mengambil data-data dari mulai COVID itu Maret, April, Juni, Juli, sampai September. Gitu ya. Kemudian dari situ terjadi pola bahwa semakin setiap bulan terjadi peningkatan sebesar X. Nah, hasil itu nanti digunakan untuk memprediksi bulan-bulan berikutnya. Dengan catatan, tidak ada solusi, tidak ada hal yang dilakukan pemerintah, ataupun kondisinya masih sama, gitu. Jadi penelitian itu tujuannya salah satunya untuk memprediksi. Jadi penelitian itu bukan mengatasi masalah, dalam artian tidak ada hasil yang langsung dapat berguna, tetapi bergunanya untuk ilmu pengetahuan, gitu ya. Bukan langsung digunakan untuk kehidupan manusia. COVID-nya kan tetap saja ada, bukan mengatasi masalah, tetapi itu tujuannya untuk memprediksi bagaimanakah yang akan terjadi pada bulan berikutnya jika keadaan atau kondisinya sama seperti ini, tidak ada perubahan. Gitu. Itu berkaitan dengan fungsi prediksi. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan fungsi pengendalian, di mana peran itu bertujuan melakukan tindakan pengendalian. Seharusnya kalau tahu keadaannya ternyata semakin banyak dari hasil penelitian begitu, dan juga hasilnya itu nanti tujuannya untuk mengendalikan permasalahan. Misalnya, ya seperti yang dilakukan Jakarta, itu kan mulai tanggal 14 kemarin melakukan PSBB kembali gitu ya. Nah, tujuannya apa? Dalam rangka mengendalikan fungsi pengendalian ini. Jadi kalau ada penelitian yang mengambil tema pengaruh PSBB, nah itu tujuannya apa? Berkaitan dengan fungsi pengendalian ini. Melakukan tindakan-tindakan pengendalian terhadap permasalahan atau peristiwa atau gejala gitu. Kemudian yang terakhir, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan tujuannya mengembangkan tindakan-tindakan sebagai pemecahan atas permasalahan atau peristiwa ataupun gejala. Ini bagi pendidikan matematika sangat banyak. Misalnya, ada latar belakang tadi, sebentar. Ada permasalahan yang diungkapkan oleh seorang temanmu. Masih kelompoknya Niko, metode belajar guru, itu mungkin kurang variatif, sehingga membuat siswa bosan gitu ya. Nah, kalau seperti itu, bisa mengadakan penelitian yang tujuannya mengembangkan metode tertentu, jadi sebagai alternatif tindakan. Jadi tujuannya mengembangkan sesuatu saja, tidak menyelidiki apakah metode itu dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, hanya ada suatu permasalahan, kemudian peneliti itu ingin mengembangkan metode yang kira-kira diasumsikan atau diduga mengatasi atau bukan mengatasi, membuat siswa tidak bosan, tetapi fokusnya bukan ke efeknya gitu, tapi lebih memperhatikan ke pengembangan metodenya. Itu tujuannya berkaitan dengan fungsi pengembangan. Apakah sampai sejauh ini ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Jadi yang belum masuk di Zoom, nanti akan Ibu unggah rekamannya di YouTube, kemudian Ibu unggah di LMS alamatnya. Nah, masih berkaitan dengan masalah, minggu depan itu Ibu akan membahas kriteria masalah untuk penelitian. Walaupun tadi di awal Ibu sudah memulai, harapkan itu nanti bisa sebagai dasar kalian untuk melaksanakan tugas. Jadi kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi virtual. Untuk minggu depan, itu kita kuliahnya asinkron.
Itu akan menjelaskan mengenai kriteria masalah untuk penelitian, tetapi ada hal yang harus kalian kerjakan dalam 2 minggu ini. Yang pertama, cari contoh masalah dalam bidang pendidikan. Jadi ini masalah dalam bidang pendidikan secara umum ya. Sumbernya jurnal atau tugas akhir 10 tahun terakhir, berarti paling tidak tahun 2010. Kemudian masalah yang kalian temukan itu harus memuat 1 masalah kurikulum, 2 masalah tentang pemilihan atau pengembangan strategi pembelajaran tertentu, yang ketiga evaluasi. Jadi paling tidak kalian mencari 3 penelitian gitu ya, yang memuat masing-masing 1 masalah ini paling tidak. Kalau kalian bisa menemukan lebih banyak, lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, lakukan kritisi jurnal tentang penelitian pendidikan matematika mutakhir. Mutakhirnya itu kapan? 5 tahun terakhir. Tujuannya apa? Kalian bisa membuat topik-topik penelitian dalam pendidikan matematika dengan tren 5 tahun terakhir. Jadi nanti masing-masing individu tahu ternyata tren penelitian pendidikan matematika saat ini tentang topik ini begitu. Nah, untuk bisa menjawab itu yang kalian lakukan apa? Mencari atau mengkaji permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan matematika 5 tahun terakhir. Dari jurnal ataupun tugas akhir, ataupun disertasi boleh, skripsi boleh, tesis juga boleh, sehingga menjadi tren masalah pendidikan matematika terkini. Jadi yang ketiga ini, langkah untuk menjawab nomor 2. PR-nya 2, yang pertama, contoh masalah dalam bidang pendidikan matematika, dalam bidang pendidikan secara umum. Jadi kalian boleh mengambil tidak dari Indonesia, juga boleh. Yang penting itu masalah dalam bidang pendidikan 10 tahun terakhir, yang memuat ada masalah kurikulum, ada masalah pemilihan strategi, atau pengembangan strategi tertentu, dan yang ketiga mengenai evaluasi pendidikan. Kemudian, setelah itu yang kedua, kalian mengkaji atau mencari masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian pendidikan matematika 5 tahun terakhir, dari jurnal, dari tugas akhir, ataupun dari mana saja yang sudah diteliti oleh peneliti lain. Ingat 5 tahun terakhir, sehingga nanti dari permasalahan itu, kalian kelompokkan masalah ini masuk ke kategori A. Masalah kedua, ternyata masuk kategori B. Seandainya itu sama, berarti masukkan sebagai satu kategori. Dari pengkategorian itu, nanti silahkan akan menghasilkan topik-topik penelitian dalam pendidikan matematika. Hasil kalian mengkritisi jurnal terhadap permasalahan-permasalahan yang kalian temukan 5 tahun terakhir. Apakah sudah jelas PR-nya? Jadi ini tujuannya atau arahnya, kalian mulai mencicil topik penelitian atau topik yang menjadi tren penelitian pendidikan matematika sebagai tugas akhir kalian nantinya. Jadi kalau skripsi, kalian sudah tahu. Diminta gali judul yang kira-kira lebih menarik atau yang lebih mutakhir, kalian sudah tahu. Sudah mengantongi topik-topik tren 5 tahun terakhir tuh yang ini. Jadi tidak perlu bingung-bingung lagi. Itu sasaran Ibu ke situ. Apakah ada pertanyaan? Jadi ini boleh kalian foto. Dikerjakan secara individu. Diunggah, berarti 2 minggu lagi maksimal H-1, berarti hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 29, kalian masing-masing itu nanti bisa menentukan nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana? Apakah cukup jelas? Cukup jelas ya? Ya, Bu. Silakan itu dikerjakan pelan-pelan, biar kalian lebih tahu kira-kira besok kalian ketika akan skripsi,
judulnya seperti apa, permasalahan yang sedang terjadi apa, sehingga memang menarik untuk diteliti. Itu tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini, tapi yakin tidak ada pertanyaan dari kalian? Tidak, Bu. Tidak ada. Jadi minggu depan, Ibu hanya akan mengirimkan video, kemudian kalian pelajari untuk mendukung penyelesaian tugas juga. Kemudian, nah, 2 minggu lagi kita bertemu melalui Zoom, membahas mengenai masalah-masalah yang sudah kalian temukan tadi. Yang pertama, masalah pendidikan 10 tahun terakhir yang menyangkut 3 hal tadi ya. Yang kedua, topik-topik masalah yang kalian temukan dalam pembelajaran matematika, pendidikan matematika yang menjadi tren, yaitu 5 tahun terakhir. Begitu? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau begitu Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Semangat, PR-nya jangan lupa dikerjakan, biar kalian terbiasa membaca jurnal, gitu ya. Oke, begitu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih kebersamanya. Kuharapkan saat diskusi ya kalian diskusi gitu ya. Oke. Demikian pertemuan siang hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Siang, Bu. Sama-sama. Jaga kesehatan, Siang, Bu. Ya, jaga kesehatan juga. Semoga sehat semuanya. Amin.